Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga sampai dengan saat ini, dan tentunya apa yang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sedang berada di bulan yang penuh mulia, bulan yang dimana di awal-awal ini kita perlu banyak melakukan amal kebaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana saat ini kita sedang duduk di salah satu taman daripada taman-taman surga, maka semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, Allah akan kumpulkan kita di surganya nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan pada pagi hari ini kita sedikit merefleksikan daripada perjalanan keimanan kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang Allah berikan kepada kita sebagai ujian ini. Jadi seringkali kita mendapati ada orang-orang yang mendapati banyak masalah. Ada pemuda yang bertahun-tahun pengen menikah, padahal usianya cukup, temennya juga banyak, followernya di media sosial juga banyak, namun ternyata belum juga ketemu jodohnya. Ada juga orang yang sudah ketemu jodohnya, sudah menikah, namun ternyata belum juga dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal berbagai macam pengobatan, terapi, program hamil sudah dia lakukan, namun ternyata belum juga dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang sudah menikah, sudah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ternyata Allah uji juga dengan ekonominya. Bertahun-tahun merintis bisnis, padahal tempatnya sudah strategis di samping jalan raya, karyawannya sudah banyak, namun ternyata seringkali mengalami kegagalan dan harus mulai lagi dan gagal lagi, dan sering begitu. Ada juga orang yang kemudian sudah menikah, dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, usahanya mapan, namun ternyata Allah juga uji dia dengan penyakit. Berbagai macam dokter spesialis, dokter ahli, rumah sakit sudah dia kunjungi untuk berobat, namun ternyata belum juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita baca,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, selalu mengontrol makhluk-makhluknya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Jadi Allah itu tidak ngantuk, apalagi tidur. Makanya kalau saat kajian ada jamaah ngantuk, itu wajar, karena bukan Tuhan ya. Jadi wajar kalau saat kajian ngantuk itu karena bukan Tuhan. La ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi matahari, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, bahkan diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini. Jadi kita punya Tuhan yang sangat hebat. Tapi kenapa tadi masalah yang kecil-kecil tadi kok belum diselesaikan? Kira-kira siapa yang salah? Apakah kita jangan-jangan belum benar-benar bertuhan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga belum layak untuk ditolong? Di ayat yang lain Allah sering katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah katakan jadi, jadi. Allah katakan sembuh, sembuh. Atau Allah juga katakan ud'uni astajib lakum, minta padaku pasti aku akan perkenankan. Ini tadi berkali-kali minta kok belum juga ditolong oleh Allah. Jangan-jangan ada yang salah dalam cara kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Athaillah menjelaskan salah satu bukti bahwasanya seorang itu bergantung kepada selain Allah adalah dia kecewa ketika apa yang dia lakukan hasilnya tidak sesuai yang dia inginkan. Jadi dia katakan apa? Salah satu bukti bahwasanya ternyata orang ini bergantung kepada selain Allah, itu dia kecewa ketika apa yang dia usahakan tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi dia kecewa. Makanya sering kita dengar ada orang yang mengatakan, kok jodoh saya belum ketemu-ketemu, padahal teman saya kan banyak. Saya sudah bertaaruf kesana kemari kok belum ketemu juga. Maka memang bukan ta'aruf itu yang kemudian menjadikan jodoh kita datang, tapi siapa? Allah. Jadi jangan menuhankan ikhtiar, ya, ada tepatnya di situ. Berbagai macam dokter ahli, dokter spesialis, rumah sakit besar luar negeri sudah saya kunjungin untuk berobat. Kok belum sembuh-sembuh juga sih, dia kecewa. Maka memang bukan dokter yang menyembuhkan, tapi siapa? Allah. Jadi jangan sampai ternyata salah, yang kemudian menuhankan ikhtiarnya. Tempat bisnisnya sudah strategis, karyawannya sudah dilatih, modalnya ada, investornya banyak, bisnisnya kok nggak jalan-jalan sih, kok nggak untung-untung sih.
Memang yang buat bisnis kita jalan bukan itu semua, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi perkataan Ibnu Athaillah tadi menjelaskan, ya jangan salah bertuhan. Jangan-jangan sampai salah menggantungkan diri kepada ikhtiar kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan ada beberapa atau ada ayat-ayat yang menggambarkan ya, bagaimana Allah menolong hamba-hambanya. Itu ternyata ada polanya. Yang pertama adalah kisah daripada keluarga Ali Imran. Jadi Ali Imran ini berarti istrinya namanya siapa, Pak? Bapaknya Ali Imran, berarti istrinya Ibu Imran. Di Ali Imran berarti Ibu Imran, atau disebut dengan Ibu Hana ya. Ibu Hana ini bertahun-tahun nggak punya anak, makanya ada surat Ali Imran. Jadi Ali itu keluarga Imran, Imran berarti Ali Imran keluarga Imran. Nah, ketika keluarga Imran ini ya sudah lama bertahun-tahun nggak punya anak, sampai suatu ketika dia lewat atau berada di sekitar Baitul Maqdis ya. Dia melihat burung ngasih makan anaknya. Kemudian dia berdoa agar punya anak. Disitulah kemudian Allah mengabulkan doanya. Dan kemudian Imran atau istrinya, keluarga Ali Imran ini bernadar, ini nadartu ma fi badni muharrara. Nah, dia bernadar nanti kalau punya anak ya, anaknya nanti kalau lahir akan dia jadikan muharrara, itu pengabdi atau mungkin sekarang marbot ya di Baitul Maqdis. Jadi ternyata dia pengen punya anak ini niatnya bukan karena malu kemana-mana ditanya mana anaknya, bukan karena malu sudah lama nikah nggak punya anak. Namun ternyata dia pengen punya anak tadi niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberi manfaat kepada agama serta manfaat kepada yang lain. Jadi bukan egois untuk dirinya sendiri. Jadi ingin supaya nanti kalau punya anak, anaknya akan dijadikan marbot atau pengabdi di Baitul Maqdis. Maka kemudian lahirlah seorang anak yang bernama Maryam. Jadi Maryam anak daripada keluarga Imran. Maka karena dia sudah bernadar tadi, maka kok lahirnya perempuan. Kalau perempuan kan agak terbatas aktivitasnya. Namun Allah katakan Allah lebih tahu. Nah, kemudian karena sesuai dengan nadarnya, sesuai dengan niatnya tadi, maka meskipun perempuan, dia tetap dijadikan pengabdi di Baitul Maqdis. Dan akhirnya diasuh oleh Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria itu masih saudaranya Hana tadi ya, masih saudaranya istri Imran. Jadi masih bibinya Maryam. Dia diasuh oleh Zakaria dan ternyata sering dia mendapati bahwasanya Maryam ini kalau Nabi Zakaria telat ngasih makan, Allah sendiri yang kasih makan. Kadang saat di musim panas ternyata Allah hadirkan makanan di musim dingin yang enggak ada. Dan juga sebaliknya. Dan Nabi Zakaria ini sering melihat
ya melihat keajaiban itu. Jadi dia semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian akhirnya dia juga berdoa. Jadi Nabi Zakaria ini juga sama ya, sudah tua, nggak punya anak. Namun kemudian karena sering melihat keajaiban itu, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya sudah tua. Saya pengen punya anak agar mewarisinya, agar meneruskan dia untuk menjadi pemimpin, agar meneruskan dia untuk menjadi dai, agar orang-orang yang sudah dibina, yang sudah didakwai ini ada yang melanjutkan dakwahnya." Nah, jadi ingat ya, jadi Nabi Zakaria juga berdoa bukan karena malu, gengsi nggak punya anak, namun dia berdoa supaya ada orang yang melanjutkan dakwahnya. Baru berdoa kemudian langsung diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau akan punya anak namanya Yahya. Jadi Nabi Zakaria juga kaget, bagaimana mungkin, saya kan sudah tua, istri saya kan mandul. Nah, makanya disitulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dua pola ini tadi adalah ternyata ketika menginginkan sesuatu itu niatnya harus benar, ikhlas karena Allah, dan kemudian memberi manfaat untuk agama dan untuk yang lain, bukan egois untuk diri sendiri. Atau juga tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang Badar. Jadi saat mau perang Badar ini, secara hitung-hitungan di atas kertas, maka kaum muslimin bisa kalah. Satu, ini perangnya masih perdana ya, setelah hijrah baru perdana, belum punya pengalaman, persenjataannya belum lengkap, jumlahnya juga sedikit, sekitar 313 atau 312. Sedangkan lawannya ini 1000, sudah berpengalaman, sudah sering perang. Disitulah kemudian malamnya Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah. Bahkan dijelaskan doanya itu kayak sedikit mengancam gitu ya. Ini, ya Allah, kalau besok kita kalah, tidak akan ada lagi orang yang menyembah Engkau. Bayangkan, karena Nabi dan para sahabatnya masih sedikit dan baru pertama. Kalau nabinya ninggal, sahabatnya ninggal semua, habis, nggak akan ada lagi orang yang menyembah Engkau, kata Nabi Muhammad. Kalau sekarang beliau sudah meninggal, ada ustadz-ustadz yang meneruskan dakwahnya, ada ulama-ulama yang kemudian meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Malam itu Rasulullah SAW berdoa mengangkat tangannya sampai berkali-kali. Ini Abu Bakar membetulkan ridanya, selendangnya, karena jatuh lagi, dipasang lagi sama Abu Bakar. Cukup ya Rasulullah. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, ini kalau besok kita kalah, nggak akan ada lagi orang yang menyembah Engkau. Yang lihat ya, jadi Nabi Muhammad minta menang bukan supaya ingin dianggap sebagai pahlawan. Nabi Muhammad minta menang bukan ingin dianggap sebagai jagoan, tapi ingin supaya dakwah ini tetap berlanjut, orang-orang tetap beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sedang sakit, ya, sedang merintis usaha,
Maka yang pertama harus kita tanya ini, terus kalau berhasil antum mau ngapain? Antum buka usaha, terus kalau usahanya maju, usahanya berhasil, antum mau apa? Mau ngapain sama usaha itu? Nah, itu perlu dijawab dulu. Antum sakit pengen sembuh, terus kalau sembuh mau ngapain? Mau ngepel masjid atau mau apa? Nah, itu perlu dijawab. Antum mau nikah, terus kalau mau nikah, kalau sudah nikah mau apa? Apa maslahatnya? Nah, ini kalau bapak-bapak misalnya anaknya minta uang, kira-kira yang ditanya pertama apa, Pak? Untuk apa, kan kita? Untuk apa? Kalau ya untuk main-main, kira-kira dikasih enggak? Tapi kalau wah ini bener-bener butuh nih, nah itu insya Allah dikasih. Jadi ketika belajar daripada itu semua tadi, maka ketika kita sakit, ketika pengen bisnisnya lancar, ketika pengen nikah, ketika pengen punya anak, yang pertama perlu kita luruskan tadi niatnya. Oh, kalau bisnis saya lancar, saya mau sekian persennya untuk dakwah, sekian persennya untuk membangun masjid, untuk membiayai anak yatim. Nah, jadi niatnya bermanfaat untuk orang. Oh, kalau saya sembuh, saya mau tiap Jumat mau bantu membersihkan masjid, mau bantu bersih-bersih kompleks. Nah, jadi niatnya yang pertama mesti diluruskan dan bukan egois untuk diri sendiri, namun bermanfaat kepada orang banyak. Tapi ingat ya, Allah itu tahu siapa yang tulus dan siapa yang modus ya. Jadi wah, saya pengen niatnya yang baik, tapi nanti kalau sudah dikabulkan nggak saya lakukan. Nah, jangan begitu. Jadi Allah itu tahu siapa yang niatnya tulus dan siapa yang modus. Makanya Ibu Imran tadi, meskipun anaknya adalah perempuan, ya karena tadi dia sudah bernazar anaknya mau dijadikan pengabdi di Baitul Maqdis, ya dilakukan nazarnya. Karena dia tahu. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa membelah lautan. Jadi lautan saja dengan izin Allah bisa terbelah ya, apalagi cuman urusan-urusan kita yang kecil. Cuman masalah penyakit itu ada kisah lagi tentang Nabi Ayub. Bagaimana sakitnya beliau. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam. Jadi bayangkan ya, Nabi Musa ini dari kecil ini istilahnya dikasih makan Fir'aun lah, karena anak angkatnya Fir'aun. Begitu sudah besar, nggak sengaja bunuh orangnya Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa kabur ya. Begitu kabur ternyata dipanggil Allah, disuruh dakwai Fir'aun. Coba ya. Dia sedang kabur dari Fir'aun, lari, malah dipanggil suruh dakwai Fir'aun. Jadi gimana mental Nabi Musa itu? Makanya begitu menghadap Fir'aun, ya kamu yang saya kasih makan, kok sekarang dakwai Fir'aun. Tapi disitulah Nabi Musa alaihi salam juga ingin menyelamatkan Bani Israel, ingin menyelamatkan kaumnya yang sudah beriman, agar kemudian tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dikejar oleh tentara Fir'aun ya, Fir'aun dan tentaranya, ketika mau sudah di depannya
Nabi Musa dan tentaranya itu sudah ada laut, di belakangnya ada Fir'aun dan tentara-tentaranya, maka kira-kira lari kemana? Namun disitulah kemudian Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin, ya. Ada Allah yang akan memberi petunjuk, yang akan ngasih jalan keluar. Maka diperintahkan untuk memukul laut dengan tongkatnya, dan akhirnya terbelah. Jadi itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maka tadi pastikan bahwasanya niat kita benar, ya, tulus, murni, dan kemudian memberi manfaat kepada agama dan kepada yang lainnya. Karena khairukum anfa'ukum linnas, ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, pola yang kedua adalah ikhtiar imannya harus maksimal, baru kemudian merayu Allah melalui ikhtiar yang maksimal juga. Jadi ketika saat ini ada yang didapati, wah saya ini nanti kalau pensiun makan apa, gitu ya. Wah saat ini susah jadi pegawai kalau nggak punya orang dalam. Jadi seolah-olah Allah nggak mampu menjadikan dia pegawai tanpa orang dalam. Ada yang orang-orang pensiun, nanti kalau pensiun saya makan apa, padahal selama ini dia dikasih makan sama Allah. Makanya coba kita tengok perjalanan kita ketika kita masih berada di dalam perut ibu, ya. Jadi 9 bulan kita di dalam perut ibu, Pak. Nggak punya pekerjaan, ya. Nggak ada pekerjaan, nggak punya bisnis sampingan. Kira-kira makan nggak, Pak? Nah, 9 bulan di dalam perut ibu, ternyata kita dikasih makan sama Allah, perantara ibu kita. Jadi dikasih makan sama Allah sampai kemudian 9 bulan, waktunya keluar, Allah kasih jalan keluar. Jadi yang tadi di dalam perut ibu, rahim ibu itu makannya dari perantaranya pusar, tali pusar, maka begitu lahir Allah kasih juga perantara 2 hal, ya, yaitu dua puting, ya, dari makannya tadi saat di dalam rahim itu pakai 1 jalur, yaitu pusar, tali pusar. Begitu lahir maka lewat 2, rezekinya lewat 2, yaitu 2 puting ibu. Nah begitu lahir, ternyata subhanallah, ya, ada orang tua itu yang ASI-nya nggak jalan. ASI-nya nggak jalan, ternyata Allah juga sudah siapkan apa? Susu sapi, susu formula. Itu sapi, Pak, ya, itu susu sapi dikasih minum ke anaknya sapi, itu anaknya sapi jadi sehat, ya. Keluar tanduknya, keluar ekornya. Namun begitu susu itu dikasih sama bayi manusia, tuh alhamdulillah nggak ada yang tanduknya keluar, nggak ada yang ekornya keluar. Jadi ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Begitu bayi itu haus, apa senjatanya? Oe, gitu nangis. Ternyata susunya datang. Kedinginan, oe, selimutnya datang. Sekarang kalau kita oe ada yang datang nggak, Pak? Nah, sudah nggak ada. Nah, lihat bagaimana bayi ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala itu.
Kok kemudian kita, waduh saya ini kalau nggak punya pekerjaan nanti makan apa? Loh tadi nggak punya pekerjaan bisa makan loh, bisa hidup sampai besar. Nah jadi itulah yang kemudian yang perlu kita ingat. Makanya tidak boleh kemudian kita sombong. Tidak boleh kemudian kita sombong. Misalnya ibu-ibu sedang masak, suaminya datang, "Bu, ini masakannya kok enak?" Biasanya ibu-ibu jawab, "Siapa dulu yang masak?" "Saya." Lah emang ibu yang masak gitu. Masak cuman di cabai diulek-ulek dikit jadi enak, itu siapa yang kasih rasa enak itu? Oh ini masjid kalau dulu nggak saya yang nyumbang nggak jadi nih Pak. Iya emang bapak yang ngasih uang gitu. Kemudian bisa jadi kayak begini nih siapa? Yang memudahkan pembangunannya. Nah ini Allahnya sering dilupakan. Naik ojek, waduh terima kasih Pak. Kalau bukan bapak yang nyetir bisa terlambat saya. Emang yang nyetir si driver ini, cuman yang buat perjalanan lancar, antum selamat sampai tujuan itu siapa? Nah seringkali Allahnya dilupakan. Kalau saya nggak minum obat ini, itu nggak akan sembuh gigi saya itu. Jadi seolah-olah yang menyembuhkan itu siapa? Obat itu. Jadi Allahnya sering lupa. Makanya dulu sahabat itu urusan sandalnya putus, tali sandalnya putus itu ngadu dulu sama Allah, ya Allah sandal saya putus. Nah, bergantungnya sampai begitu. Nah makanya dalam bab tauhid ya itu nggak boleh kita mengatakan kalau bukan karena dokter saya pasti tidak tertolong. Atau yang kedua, kalau bukan karena dokter dan Allah saya tidak akan tertolong. Nah ini salah juga. Karena apa? Karena menyetarakan dokter sama Allah. Tapi yang benar adalah kalau bukan karena Allah, kemudian kemudian dokter, saya tidak akan sembuh. Nah yang benar begitu. Kalau bukan karena Allah, kemudian perantara dokter, saya tidak akan sembuh. Jadi nggak boleh kalau bukan karena dokter saja, atau kalau bukan karena Allah dan dokter, nah itu salah juga. Tapi kalau bukan karena Allah, kemudian perantara dokter, saya tidak akan sembuh. Memang kalimatnya panjang Pak, karena bahasa Indonesia ya. Tapi yang benar begitu keyakinannya. Wah kalau kemarin saya nggak ikut acara itu, pasti saya nggak tahu. Nah, memang kalau antum kasih kalau bukan karena Allah kemudian perantara acara itu, nah itu kalimatnya panjang, tapi yang benar begitu. Jadi Allahnya mesti dilibatkan ya. Jadi bukan buat gaya-gayaan, buat punya-punyaan aja. Tapi bagaimana kemudian aktivitas hari-hari kita ini ada ruhnya. Nah itu di situ. Mau berangkat kerja, ya Allah, saya mau berangkat kerja. Tolong mudahkan urusan saya. Tolong jaga keluarga saya. Bismillah. Menyiapkan kendaraannya, dicek, tawakal ala Allah. Nah mestinya begitu. Jadi kita saat pergi itu nggak tahu di jalan ada apa, ada macet, ada macem-macem itu. Nah tadi kita minta pertolongan Allahnya di situ. Ketika kita pergi kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah, ada anak, ada istri, anaknya lagi main, nggak tahu apa yang terjadi. Makanya kita titipkan sama Allah. Baru kemudian kita berangkat. Nah,
Nah, jadi Allahnya selalu 24 jam ya menemani kita. Jadi jangan kemudian wah buat punya-punyaan saja. Jadi pastikan aktivitas kita sehari-hari kemudian melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada misalnya kisah ya tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu karena kesel ya, dakwah bertahun-tahun yang ikut cuma sedikit, akhirnya mau meninggalkan kaumnya. Kemudian beliau naik kapal. Makanya ini ya, kalau bapak-bapak yang sudah capek berdakwah atau ngingetin temennya nggak mau ya, jangan deket-deket laut, nanti dimakan ikan. Jadi Nabi Yunus ini akhirnya berada di kapal ya, dan terjadi sesuatu sehingga harus diundi karena muatannya banyak, jadi harus diundi supaya tidak tenggelam semua. Dan sudah berkali-kali diundi, ternyata yang didapat adalah Nabi Yunus alaihissalam. Begitu akhirnya Nabi Yunus disinilah dijelaskan dalam Al-Quran ya, punya 3 masalah ya. Berada di tengah malam, tengah lautan, dan di tengah perutnya ikan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yunus? Apakah kemudian langsung pukul-pukul perut ikan, tarik-tarik ususnya ikan gitu ya? Namun ternyata yang dijelaskan adalah larinya ke Allah dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Nah, yang dicari Allah dulu. Jadi kalau ada masalah apa-apa yang dicek dulu, wah ini hubungannya dengan Allah. Makanya salah seorang ulama menjelaskan ya, untuk dia mengecek hubungan dia dengan Allah baik atau tidak, itu dia ngecek hubungannya dengan keluarga. Bagaimana anaknya, bagaimana istrinya berhubungan dengan dia, apakah anaknya baik, nurut sama dia. Makanya ketika anaknya atau istrinya kok bermasalah, maka ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala juga ada masalah. Jadi sampai kemudian mengambil kesimpulan demikian. Ada yang waktu itu kisah ya, yang fenomenal itu tentang tukang bubur naik haji. Tukang bubur naik haji ini dia sudah lama pengen menghajikan orang tuanya, yang kemudian dijadikan film itu ya. Dia pengen menghajikan orang tuanya. Maka kemudian dia mengambil ikhtiar, yaitu jualan bubur. Jualan bubur untung 10.000, dia simpen. Sampai kemudian suatu hari temennya nanya, dengan kamu jualan bubur ini sampai kapan kamu bisa pergi haji? Namun beliau menjawab, yang memberangkatkan saya haji itu bukan uang hasil jualan bubur ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia berangkat haji. Makanya di situ viral dan kemudian jadi difilmkan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita kemudian menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya tentang kisah Ibunda Hajar ya. Ibunda Hajar ini Nabi Ibrahim Allah perintahkan ya untuk kemudian menaruh Ibunda Hajar ini di padang pasir. Nah, yang di padang pasir sebelum ada Ka'bah waktu itu.
Dan kita bisa rasakan doa Nabi Ibrahim sampai saat ini. Saat Ibunda Hajar ditaruh di padang pasir ya, yang dulu belum ada penghuninya, belum ada Ka'bahnya, maka kemudian karena istri yang solehah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar, Ibunda Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa kamu meninggalkan saya?" Nabi Ibrahim nggak tega, Pak. Jadi dia nggak mau lihat kepada istrinya. Tanya lagi, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan saya?" Ibu Ibrahim nggak jawab. Karena istri solehah, maka dia ganti pertanyaannya. "Apakah Allah yang menyuruhmu?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Iya. Kalau begitu Allah tidak akan mengecewakan saya." Nah ini jadi ibu-ibu ya, kalau bapaknya lagi, suaminya lagi pergi, pertanyaannya bukan "Pak mau kemana?" tapi "Apakah Allah yang menyuruhmu?" Nah, gitu. Kalau suaminya lagi mau pergi naik sepeda ya, mau goes, ibu tanya, "Apakah Allah yang menyuruhmu?" Nah, kalau iya ya bismillah. Nah, gitu. Nah kalau enggak ya di rumah aja. Nah jadi itu pertanyaan Ibunda Hajar ya, dia tanya Nabi Ibrahim, "Apakah Allah yang menyuruhmu?" "Iya." Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Maka ternyata setelah Nabi Ibrahim pergi, Ismail yang masih kecil ya, pengen minum, air susunya habis ya, asinya habis. Berarti kan dalam masalah itu. Akhirnya kemudian karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Hajar lari bolak-balik mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar ke langitnya, keyakinan ke langitnya kuat. Kemudian dia ikhtiar yang dilakukan juga kuat ya, dia lari bolak-balik sampai 7 kali karena sudah nggak kuat, Pak. Karena 7 kali sudah nggak kuat. Namun ternyata pertolongan Allah itu datangnya di mana, Pak? Apakah di tempat yang dia lari tadi? Nah, ternyata enggak. Ternyata di dekat kakinya Nabi Ismail. Emang kadang pertolongan Allah itu enggak nyambung dengan usaha yang kita lakukan. Karena memang bukan usaha itu yang kemudian menjadi penolong, tapi Allah Subhanahu wa taala. Orang pengen sehat disuruh sedekah ya. Orang pengen kaya suruh sedekah. Kalau hitung-hitungan mestinya semakin habis hartanya. Tapi masalahnya bukan di situ. Tapi disitulah karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan pertolongannya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan ya aktivitas kita itu satu tadi ya, niatnya benar. Kemudian yang kedua, ikhtiar imannya, yakinnya sama Allah itu ya benar-benar yakin gitu. Jangan ragu-ragu. Biasanya ada jamaah yang nanya, "Ustaz, cara biar yakin sama Allah gimana?" Ya yakin saja. Antum bisa hidup sampai saat ini itu siapa yang menyehatkan, siapa yang ngasih rizki, siapa yang memudahkan urusannya. Kok sudah sampai saat ini baru nanya gimana cara yakin sama Allah? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang kedua yaitu ikhtiar imannya tadi mesti maksimal ya, dan ikhtiar buminya juga maksimal. Allah mampu misalnya buat Nabi Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu ya mampu. Allah mampu membuat Nabi Isa lahir tanpa bapak ya mampu. Cuman kalau semuanya begitu nanti jadinya mistis ya. Saya pengen punya anak, tiba-tiba punya anak, nah, itu mistis juga. Makanya tadi ya, ikhtiar
langitnya, ikhtiar kepada imannya itu maksimal, baru kemudian membuktikan merayu Allah melalui ikhtiar juga yang maksimal ya. Jadi poinnya jangan menuhankan ikhtiar. Jadi itu poin yang kedua. Kita sampai jam berapa, Pak? Udah syuruk ya? Ya? Baik, kita tambah satu poin lagi ya. Poin satu lagi adalah kita mesti husnudzon, berbaik sangka sama Allah ya. Jadi Allah itu maha halus, dan makanya takdir itu semuanya baik. Menurut Allah baik, cuman kadang karena nggak sesuai dengan keinginan kita, makanya itu kita menganggapnya adalah takdir yang buruk. Makanya ketika dalam hadis Jibril ya, Rasulullah mengatakan ya tentang Jibril ini ketika bertanya ya, tentang iman, Rasulullah menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Rasulullah tekankan lagi supaya beriman juga sama takdir yang baik dan yang buruk menurut kita. Makanya sering kita lihat ada orang yang ketika mencintai seorang gadis gitu ya, sudah benar-benar suka, ternyata saat melamar ditolak. Disitulah kemudian kecewa, ini mana Allah kok nggak nolong saya. Namun ternyata sebulan kemudian dia bertemu dengan gadis yang lebih cantik lagi, lebih solehah lagi. Baru dia mengatakan alhamdulillah, untung kemarin nggak jadi sama si fulana. Tadi kecewa, nanya Allah mana pertolongan Allah. Ada orang yang melamar pekerjaan juga begitu. Saat melamar dia ditolak ya. Ditolak, dia kecewa, dia marah, kesel, sudah persiapan, sudah berdoa kok enggak ditolong Allah juga. Namun ternyata beberapa saat kemudian dia diterima di perusahaan yang lebih baik, lebih besar gajinya, lebih nyaman ibadahnya. Baru kemudian dia alhamdulillah saya diterima di sini, untung kemarin nggak jadi di sana. Nah seringkali orang cepat sekali tuh buruk sangka sama Allah. HP-nya hilang, waduh ini banyak filenya, banyak ininya, HP-nya macam-macam. Besoknya dapat HP yang lebih baru lagi, lebih bagus lagi. Alhamdulillah HP saya sekarang lebih bagus. Nah, jadi orang buru-buru suudzon ya. Padahal mestinya kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak kasus ya tentang orang-orang yang misalnya ketinggalan pesawat ya, waktu itu ada yang viral juga ya tentang orang ketinggalan pesawat. Dia kecewa ya, perjalanan jauh, nyampe bandara pesawatnya sudah pergi, ketinggalan rombongan, harus beli tiket lagi. Mungkin di jalan nanya, ini amanah sih pertolongan Allah nggak datang-datang. Padahal di saat yang sama Allah sedang menyelamatkan dia. Begitu nyampe bandara, ternyata dengar oh pesawatnya sudah berangkat. Kecewa, sedih, ngeluarin uang lagi, beli tiket lagi. Namun ternyata beberapa detik kemudian dapat info pesawat yang mestinya dia naiki ternyata meledak ya, mengalami kecelakaan. Dia baru bersyukur, alhamdulillah tadi saya nggak jadi naik, tadi saya terlambat.
Nah, jadi jangan kemudian kita buru-buru suudzon sama Allah. Kayak ketika ada sesuatu, ya istirja dulu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi harus sabar. Pak, kalau gigi sakit itu sabar atau syukur, Pak? Ya, gigi sakit itu sabar atau syukur? Gigi gerahamnya sakit, sabar apa syukur? Sabar. Enggak disyukuri. Sabar atas gigi geraham yang sakit dan bersyukur karena gigi yang lain enggak sakit. Itu cuma satu, cuma gigi geraham. Nah, jadi itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan kali ini 3 poin dulu yang ingin saya sampaikan. Insyaallah dilanjut di kesempatan hari. Jadi itu ya. Jadi ketika kita pengen usahanya lancar, pengen sembuh, pengen sesuatu, maka pastikan tadi yang pertama niatnya harus benar, memberi manfaat kepada agama, memberi manfaat kepada orang lain, tidak egois. Yang kedua, ikhtiar imannya maksimal, kemudian ikhtiar buminya juga maksimal ya. Jadi jangan menuhankan ikhtiar. Kemudian yang berikutnya adalah husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Insyaallah dilanjutkan di kesempatan hari. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.